Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Sira. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Durasi Istirahat Terhadap Prestasi Akademik, yang meneliti hubungan antara durasi tidur harian dan IP sementara mahasiswa FMIPA ITB angkatan 2025. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita perkenalan dulu. Nama saya Revan Arisyati Arif, NIM 101 25052. Saya Patricius Marshall dengan NIM 101 25098. Saya Muhammad Zaki Aditya dengan NIM 101 25026. Perkenalkan, nama saya Juan Nathaniel Jaslim dengan NIM 101 25044. Dan saya Tukubian Nama Digaya dengan NIM 101 25106. Oke, bisa kita lanjut ke latar belakang dulu ya. Nah, di latar belakang ini, jadi pendidikan tinggi menuntut mahasiswa untuk memiliki performa akademik yang baik. Namun dalam prosesnya, mahasiswa itu sering dihadapkan pada berbagai tuntutan, mulai dari jadwal kuliah yang padat, tugas, hingga kegiatan non-akademik. Akibatnya banyak mahasiswa yang mengurangi waktu istirahat mereka. Fenomena kurang tidur atau deprivation juga cukup umum ditemukan di kalangan mahasiswa FPIPA ITB angkatan 2025. Banyak mahasiswa mengorbankan waktu tidur yang ideal untuk menyelesaikan tugas ataupun menerapkan sistem kebut semalam atau SKS, terutama saat mendekati ujian atau tenggat tugas. Padahal tidur itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fokus, fungsi kognitif, serta proses pembentukan memori. Secara teori, kurang tidur dapat berdampak pada penurunan performa akademik. Namun prestasi akademik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, sehingga hubungan antara keduanya masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara durasi istirahat dan prestasi akademik mahasiswa FMIPA ITB angkatan 2025. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi pada penelitian ini kami menetapkan tiga rumusan masalah utama yang ingin kami jawab. Pertama adalah bagaimana gambaran rata-rata durasi tidur harian mahasiswa FMIPA ITB 2025. Di pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pola tidur mahasiswa secara umum, apakah sudah sesuai dengan durasi tidur yang direkomendasikan atau belum. Kedua, bagaimana tingkat indeks prestasi semester atau IPS mahasiswa FMIPA ITB 2025. Jadi melalui pertanyaan ini, kami tuh ingin memperoleh gambaran mengenai capaian akademik mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata durasi tidur harian dengan IPS mahasiswa FMIPA ITB 2025. Dan di sini pada rumus masalah yang terakhir ini menjadi fokus utama penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah perbedaan durasi tidur berkaitan dengan perbedaan prestasi akademik mahasiswa. Lanjut. Baik, lalu setelah itu ada landasan teori. Jadi di sini untuk mendukung penelitian ini tuh terdapat tiga konsep utama yang kami jadikan landasan teori kami, yaitu fase tidur, durasi tidur ideal, dan juga prestasi akademik. Pertama, fase tidur. Jadi secara biologis, tidur terdiri atas dua fase utama, yaitu fase NREM dan REM. Fase NREM berperan penting dalam proses pemulihan fisik tubuh, sedangkan fase REM berhubungan dengan pengolahan informasi, penyimpanan memori, serta pengaturan emosi. Kedua fase ini bekerja secara bergantian dan sama-sama penting untuk menjaga fungsi tubuh dan kemampuan kognitif. Yang kedua, durasi tidur ideal. Kebutuhan tidur setiap individu dapat berbeda, tapi untuk kelompok usia mahasiswa atau dewasa muda, durasi tidur yang dianjurkan berada pada kisaran 7 hingga 8 jam per hari. Durasi tidur yang cukup dapat membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, produktivitas, dan kestabilan emosi. Sebaliknya, kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan fokus, dan berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu prestasi akademik. Jadi dalam penelitian ini, prestasi akademik itu diukur menggunakan indeks prestasi semester atau IPS. Prestasi akademik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,
yaitu baik eksternal maupun internal. Salah satu faktor internal yang berpotensi mengaruhi prestasi belajar adalah kualitas dan durasi tidur, karena keduanya berkaitan dengan kemampuan konsentrasi dan proses belajar mahasiswa. Di bagian metode penelitian dan pengumpulan data, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mode korelasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dengan variabel X dan IPS sebagai variabel Y. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada mahasiswa FMIPA ITB angkatan 2025. Lanjut. Lalu di bagian hasil dan pembahasan, dari hasil pengumpulan data diperoleh 86 responden total. Total durasi tidur yang terkumpul sebanyak 599,86 jam dan total IPS sebesar 268,46. Data ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Pearson guna mengetahui kekuatan hubungan antara durasi tidur dan IPS mahasiswa. Baik, untuk hasil dan pembahasannya, di sini kami menggunakan rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat dan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dari sini kita mendapatkan hasil R-nya itu sebesar 0,24. Jadi nilai R ini merupakan nilai koefisien relasi Pearson dengan eh, kesimpulan nilai R itu harus di antara -1 dan 1. Jika R positif atau mendekati 1 berarti terdapat hubungan searah yang kuat. Jadi semakin ideal durasi tidur semakin tinggi kecenderungan IPS yang diraih. Dan nilai R negatif yaitu mendekati 1 terdapat hubungan yang berlawanan arah atau tidak adanya korelasi. Jika R mendekati 0, itu artinya sangat amat tidak ada korelasinya atau hubungan yang signifikan antara durasi tidur dan IPS. Lalu di sini, berdasarkan perhitungan korelasi Pearson product moment, hipotesis alternatif itu H1 diterima dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,24 yang artinya positif. Dan hal ini menunjukkan adanya hubungan positif tetapi lemah antara durasi tidur harian dan indeks prestasi semester mahasiswa FIPA ITB 2025. Hubungan searah ini mengindikasikan bahwa durasi tidur yang cukup cenderung diikuti oleh peningkatan IPS. Namun, sifatnya yang lemah menegaskan bahwa prestasi akademik bersifat kompleks dan turut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti motivasi, manajemen waktu, kondisi lingkungan, kondisi tidur, dan misalkan faktor lain seperti meminum kafein. Baik, untuk kesimpulannya yang pertama, gambaran rata-rata durasi tidur harian mahasiswa FIPA ITB angkatan 2025 mayoritas berada pada rentang ideal usia dewasa, yaitu berkisar antara 6-8 jam per hari. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa yang durasi tidurnya di bawah 5 jam per hari, yang utamanya dipicu oleh kebiasaan SKS atau sistem kabut semalam. Yang kedua, tingkat prestasi akademik mahasiswa FIPA ITB 2025 menunjukkan distribusi nilai yang bervariasi dengan perolehan atau indeks prestasi sementara terendah sebesar 1,7 hingga yang tertinggi yaitu 3,75. Yang ketiga, terdapat hubungan positif atau searah antara durasi tidur dan indeks prestasi sementara atau IPS. Artinya, kecukupan tidur cenderung di kecukupan tidur cenderung diikuti peningkatan IPS. Namun, hubungan ini tergolong lemah yang menunjukkan bahwa prestasi akademik dipengaruhi secara kompleks oleh faktor-faktor lain di luar durasi tidur. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, Tugas Besar Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Sekian dan terima kasih.